Halo, tes. Suaraku aman nggak? Aman ya? Oke. Halo semuanya. Tajuk kita pada hari ini berhubungan dengan Object Oriented Programming. Bagaimana cara kita memprogram dengan orientasi pada objeknya. Gampangnya, kita membangun program dari gabungan objek-objek yang saling berhubungan dan semuanya disusun menjadi satu kesatuan. Nah, di dalamnya ada yang namanya inheritance dan juga polymorphism. Kita bakal mengulik perbedaannya. Ngomong-ngomong, teman-teman saya yang lain kayaknya udah nunggu di slide sebelah. Kita mulai dari perkenalan aja yuk. Mas, slide-nya mas. Hai, kenalin namaku Abraham Tori Elias. Aku dari absen 1. Meskipun karakterku sama Fier mirip, tapi aku dan Fier itu berbeda. Hai, saya Bondan Atorik dari nomor absen 7. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Safiar El Gibraltar Elion, saya absen 23. Loh, udah giliranku. Sorry ya, tadi aku keturun. Nah, seperti yang dikatakan oleh Fier, sekarang kita akan belajar tentang inheritance dan polymorphism. Yang pertama yaitu inheritance. Inheritance dapat dikatakan sebagai pilar kedua dari PPO, dengan pilar pertama berupa enkapsulasi. Konsep inheritance adalah reusability atau pemakaian ulang, di mana sebuah kelas baru atau subkelas dapat dibentuk dengan menggunakan kembali sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada sebelumnya atau parent class. Nah, kelas anak juga akan mewarisi semua sifat dan perilaku dari kelas induknya. Ini berarti bahwa kelas anak dapat menggunakan semua variabel dan metode yang telah didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mendefinisikan ulang. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa suatu subkelas adalah memperluas atau extend parent kelasnya. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa inheritance juga dapat membentuk suatu hierarki. Maksudnya, semakin ke bawah, kelas akan bersifat semakin spesifik. Misalnya, kelas mamalia memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang. Demikian halnya juga macan, kucing, paus, dan monyet yang memiliki seluruh sifat yang diturunkan dari kelas mamalia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi inheritance. Ada 3 fungsi inheritance. Yang pertama yaitu reusability atau pemakaian ulang. Pemakaian ulang adalah sebuah kelas baru yang dibentuk dengan menggunakan kembali sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada sebelumnya atau parent class. Jadi, kita itu tidak perlu mengetikkan semua anggota atau fungsi yang ada di dalam kelas itu lagi dengan tujuan untuk menyederhanakan program. Sehingga kita itu bisa menghemat banyak waktu, tenaga, dan memori untuk menyimpan source code. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan. Ketika kita mengubah parent class, maka secara otomatis subclass atau child class juga akan mendapatkan perubahan tersebut. Sehingga kita tidak perlu melakukan perubahan atau revisi sebanyak 2 kali yang memudahkan kita untuk membuat dan memelihara aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu fungsionalitas kode. Inheritance juga memberikan peluang untuk menggunakan kembali fungsionalitas kode dan waktu implementasi yang cepat. Kemudian kita juga akan menganalogikan inheritance. Jadi misal kita membuat sebuah kelas yang namanya kendaraan. Kita tahu kalau kendaraan itu sangat universal. Kendaraan memiliki sifat-sifat umum seperti maju, mundur, gas, dan rem. Nah, kemudian
sifat-sifat ini tuh bisa kita wariskan ke jenis-jenis kendaraan secara lebih spesifik. Misalnya kita membuat subkelas yang namanya motor atau mobil, yang pasti memiliki sifat-sifat yang dideklarasikan pada kelas utama. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari fungsi umumnya atau general formnya. Jadi, kita bisa membuat sebuah kelas atau subkelas baru. Halo, ketemu lagi dengan aku. Kali ini, kita akan belajar mengenai polymorphism. Jadi, polymorphism adalah pilar ketiga setelah konsep inheritance. Secara terminologi, polymorphism berasal dari bahasa Yunani. Poly artinya banyak, dan morph artinya bentuk. Dalam PBO, polymorphism adalah konsep di mana suatu kelas dapat memiliki metode dengan bentuk yang berbeda meskipun namanya sama. Bentuk ini dapat diartikan sebagai isi, parameter, atau perilaku yang berbeda, tetapi dengan nama metode yang sama. Sehingga, polymorphism sering disebut one function, multiple forms. Artinya, satu metode dapat memiliki beberapa tugas. Analoginya itu seperti seseorang yang memiliki beberapa peran dan tanggung jawab pada saat yang bersamaan. Misalnya, seorang perempuan yang bisa memiliki banyak peran dalam hidupnya, seperti seorang ibu, istri, anak perempuan, menantu perempuan, dan lain-lain. Lalu, untuk fungsinya dalam PBO, yaitu ada 3. Yang pertama adalah memungkinkan beberapa objek yang saling terkait dalam satu parent class memiliki metode atau perilakunya sendiri-sendiri sesuai dengan jenisnya. Ini memberikan keunikan pada tiap-tiap kelas yang saling terkait pada satu parent class. Yang kedua, yaitu mengubah karakteristik dan perilaku dari suatu metode. Dengan kata lain, parameter, tipe data, dan perilaku yang berbeda, tetapi dengan satu nama metode yang sama. Yang ketiga, yaitu untuk menghindari duplikasi objek, yaitu dengan menambahkan parameter dan perilaku unik kepada suatu child class. Polymorphisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu polymorphisme statis yang menggunakan metode overloading. Dengan overloading, metode dibuat dengan nama yang sama tetapi dengan aksi dan parameter yang berbeda. Sehingga, metode memiliki fleksibilitas dalam melakukan aksi. Nanti akan dipaparkan suatu contoh polymorphisme statis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang kedua adalah polymorphisme dinamis. Polymorphisme ini menggunakan metode overriding. Dengan metode ini, metode dibuat dengan nama dan parameter yang sama, tetapi menghasilkan aksi yang berbeda. Metode yang di overriding akan tergantikan aksinya. Materi terakhir sekaligus kesimpulan kita. Apa tuh perbedaannya? Yang pertama adalah penggunaan kode yang sudah ada. Inheritance memungkinkan kode yang sudah ada untuk digunakan kembali dalam program. Sementara polymorph menyediakan mekanisme untuk memutuskan secara dinamis bentuk fungsi apa yang harus dijalankan. Yang kedua, hubungan kelas. Inheritance menunjukkan hubungan antar kelas di mana kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya. Sedangkan polymorph, kemampuan objek untuk memperoleh mengambil beberapa bentuk berbeda agar tidak terjadi duplikasi objek. Yang ketiga adalah metode yang sama, memiliki perilaku yang berbeda di kelas anak, itu untuk inheritance. Sedangkan dalam polymorph, metode yang sama dapat memiliki implementasi yang berbeda di kelas anaknya. Selanjutnya, 4. Pemanggilan metode.
Dalam inheritance, pemanggilan metode ditentukan oleh tipe objek saat kompilasi. Sedangkan dalam polymorph, pemanggilan metode ditentukan secara dinamis oleh runtime. Yang kelima adalah ketergantungan. Inheritance menciptakan ketergantungan antar kelas anak dan kelas induk. Sedangkan polymorph mengurangi ketergantungan tersebut. Yang keenam adalah kelebihannya. Inheritance memungkinkan penggunaan kembali kode yang sudah ada, sehingga mengurangi redundansi dan meningkatkan keefektifan kode. Sementara polymorph memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan objek. Ketujuh, keterbacaan. Inheritance dapat meningkatkan keterbacaan kode dengan mengorganisir kelas-kelas dalam hierarki. Sedangkan polimorfisme dapat membuat kode lebih fleksibel dan mudah diubah. Yang enam adalah kompleksitas. Inheritance dapat meningkatkan kompleksitas kode dengan menambah lebih banyak kelas dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Sedangkan polymorph dapat mengurangi kompleksitas dengan memungkinkan penggunaan objek yang lebih generik. Yang terakhir, penerapan. Inheritance digunakan ketika ada hubungan is-a antara kelas-kelas. Misalnya kelas sepeda merupakan warisan dari kelas kendaraan roda 2. Sedangkan polymorph digunakan ketika ada hubungan untuk mengganti perilaku metode. Misalnya, kelas sepeda memiliki metode setColor yang bisa mengubah warna sepeda berdasarkan warna yang diinput ke dalam fungsi. Yo.